Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melakukan segala aktivitas kita, dan itu semua terjadi karena penyertaan perlindungan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin, puji nama Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini mari kita sama-sama belajar renungan firman Tuhan yang saya beri tema di sini, yaitu tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, yang terambil dari Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Mazmur 34 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dikatakan di sini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Amin, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita tadi, saya menggarisbawahi di sini bahwasanya orang benar juga ternyata mengalami kemalangan. Bahkan dikatakan kemalangannya banyak. Kenapa? Jadi ayat ini kalau kita tidak mengerti secara keseluruhan, bisa mengguncangkan iman saudara dan saya. Dan kalau kita tidak mengerti ayat ini, kita akan menjadi kecewa dan putus asa. Kita bisa menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami berbagai persoalan dalam hidup kita, ketika kita dalam kesukaran yang besar, dan bertanya, kenapa ini bisa terjadi dalam hidupku? Kenapa bukan orang lain yang mengalami ini? Kenapa ketika saya semakin percaya dan mengandalkan Tuhan, tetapi toh saya banyak mengalami masalah dalam hidupku? Tapi kalau kita mengerti ayat ini dengan baik, saudaraku, sangat jelas bahwa tidak ada jaminan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita rajin beribadah dan melayani Tuhan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kita akan berjalan lurus, tidak ada masalah, hidupnya senang terus, tidak pernah susah. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan. Apa saja yang dikerjakan pasti berhasil dan tidak pernah mengalami musibah dalam hidupnya, seperti yang dialami bangsa Israel yang hidup di tanah Goshen waktu itu. Di mana waktu itu diceritakan di saat bangsa Mesir mengalami musibah, ketika Tuhan mengeluarkan tulah karena Raja Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Dikatakan semua anak sulung orang Mesir mati, tapi orang Israel yang ada di tanah Goshen pada waktu itu tidak mengalami musibah dan tidak kena tulah. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur melihat perjalanan hidup kita, apakah hidup kita selamanya hidup senang terus dan tidak pernah susah? Atau sebaliknya, apakah selamanya kita susah terus dan tidak pernah mengalami kesenangan sekali saja dalam hidup kita? Itu artinya, saudaraku, kalau kita mengalami kemalangan bukan karena status kita sebagai orang berdosa, atau kalau kita lagi berhasil dalam karir kita bukan karena status kita sebagai orang benar. Contohnya Ayub disebut sebagai orang yang saleh dan hidup benar. Dan waktu itu memang diceritakan di Alkitab bahwa dia sebagai orang kaya. Tetapi ketika Ayub mengalami kemalangan, semua hartanya habis dirampas orang, anak-anaknya mati semua. Ayub mengalami sakit, kemudian istrinya menyuruh mengutuk Allahnya dan kemudian meninggalkan Ayub. Apakah kita berani berkata bahwa Ayub mengalami kemalangan karena hidupnya banyak dosa? Tidak, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sebagai orang benar, saudara dan saya akan mengalami kemalangan. Juga sama dengan mereka, yaitu orang fasik yang hidupnya jahat di luar sana.
Jadi jangan kaget atau merasa heran kalau saudara dan saya mengalami banyak kemalangan. Itu tidak tergantung dari status saudara sebagai orang benar atau sebagai orang fasik. Ada kalanya saudara dan saya ada di tanah Gosyen untuk ada dalam perlindungan Tuhan. Tetapi ada kalanya saudara dan saya harus melewati padang gurun yang tidak ada batasnya. Amin. Jadi kalau kita sedang dalam pergumulan permasalahan, kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Tapi mari saudaraku, supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa di balik pergumulan permasalahan kita pasti ada rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Coba kita perhatikan baik-baik ayat ini saudara, bahwa di balik kemalangan kita ada satu janji Tuhan kepada kita sebagai orang benar. Dikatakan di sini, Tuhan akan melepaskan dari semuanya. Amin. Kapan Tuhan melepaskan kita dari berbagai pergumulan masalah yang kita hadapi? Di saat kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sekalipun kita jatuh dalam berbagai-bagai pergumulan masalah dalam hidup kita, disitulah Tuhan bekerja dan membebaskan kita. Amin. Kenapa? Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebanyak apapun kemalangan yang kita hadapi saat ini, jangan takut, karena saya percaya perlindungan Tuhan ada di atas hidup saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan berkata tadi di ayat 20, Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satu pun yang patah. Ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa sekalipun kita jatuh dalam berbagai persoalan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur atau kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dalam hidup kita tidak ada kemalangan sebesar apapun yang bisa mengubah status kita sebagai orang benar. Karena itu, mari Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui ayat renungan kita pagi hari ini, supaya kita jangan hanya fokus melihat masalah yang kita hadapi saat ini, tetapi melalui kesempatan ini, mari kita belajar menyelesaikan segala persoalan kita. Ketika kita jatuh, kita harus bangkit kembali untuk melihat masa depan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Apapun yang terjadi saat ini di depan mata kita, terutama saat menghadapi virus COVID-19 yang membuat kita khawatir, takut, cemas, dan banyak yang kehilangan usaha pekerjaan, banyak karyawan dirumahkan, dan banyak yang di PHK, termasuk saya sampai sekarang. Saya belum dapat pekerjaan baru. Tapi saya mau katakan pada saudara melalui ayat renungan kita pagi hari ini, jangan takut. Semua pasti ada limitnya. Jangan sampai kita terbelenggu atau terpenjara dengan kondisi di luar sana. Kadang kalau kita baca beritanya, baik itu melalui media sosial maupun lewat media WA group, itu ada berita yang sangat menakutkan. Tapi kita harus bijaksana menanggapinya. Maksudnya takut itu lumrah, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang justru melemahkan iman percaya kita. Amin. Karena itu sekalipun masalah datang silih berganti dalam hidup kita, jangan kita melihat besarnya masalah itu, dan jangan melihat apa pergumulan masalah kita saat ini, tapi melalui kesempatan yang baik ini, supaya kita lebih tekun lagi mencari Tuhan, lebih giat lagi beribadah, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah kendurkan semangat ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sekalipun dikatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi kalau kita tetap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan, Dia akan bebaskan kita sebesar apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan kapok untuk selalu menjadi orang benar. Jangan lelah menjadi orang benar, dan teruslah menjadi orang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Salam
sehat buat kita semua. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Tetaplah percaya dan mengandalkan Tuhan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi renungan kami saat ini Tuhan, senantiasa bisa menguatkan hati dan pikiran kami ketika kami dalam berbagai persoalan dalam hidup kami ya Bapa. Supaya melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami senantiasa diberi kekuatan, semangat, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Ya Bapa, Tuhan Allah kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini, kami mau belajar lewat firman-Mu untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap percaya, setia dan taat kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami penuh dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran dalam hidup kami Bapa. Kami sadar Bapa bahwa kadangkala kami berada di tanah Gosyen untuk tetap dalam perlindungan Tuhan, tetapi kadang kami dibawa melalui padang gurun yang tidak ada batasnya. Beri kami pengertian, hikmat dan kewahyuan untuk lebih mengerti rencana dan kehendak-Mu Bapa, bahwa Tuhan sedang proses hidup kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap percaya dan setia dan taat, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya memberkatilah semua yang mendengar pemberitaan renungan firman pagi hari ini Bapa, supaya menjadi kekuatan baru dan senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.